Ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, antara perbuatan ke-1, kedua, ketiga, lalu perbuatan berikutnya, ketangkap dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Anca Makawali. Pada kesempatan video kali ini kita akan bahas tentunya materi hukum pidana ya. Jadi materi kita kali ini terkait dengan delik perbarengan atau gabungan tindak pidana, atau dalam terminologi lainnya itu adalah konkursus atau summon law. Jadi apa sih ini yang dimaksud dengan gabungan tindak pidana? Nah, di sini saya mengutip salah satu ahli hukum pidana. Gabungan tindak pidana itu menurut Luby Lukman itu adalah terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana dan perbuatan itu belum pernah diputus oleh hakim atas dia orang tersebut, sehingga dari terhadap beberapa pelanggaran itu ingin diadili sekaligus. Jadi begini, ketika seseorang melakukan beberapa perbuatan, antara perbuatan ke-1, kedua, ketiga, lalu perbuatan berikutnya, ketangkap dia. Ketangkap ternyata berdasarkan penyidikan orang tersebut, pelaku ini melakukan beberapa perbuatan di tahun ini, 2018, 19, 20, ada rentetan kriminalitas yang dilakukan dan belum pernah dituntut dan diadili, sehingga di perbuatan selanjutnya ketangkap itulah ingin diadili sekaligus dalam satu pengadilan. Itulah yang disebut dengan gabungan tindak pidana. Jadi paling tidak di dalam gabungan tindak pidana itu ada 3 syarat ya. Yang pertama itu adanya 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan. Lalu yang kedua, 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan itu belum pernah dituntut dan diadili. Lalu yang ketiga, 2 atau lebih tindak pidana yang dilakukan itu ingin diadili sekaligus dalam satu persidangan. Nah, kemudian berbicara gabungan tindak pidana itu sebenarnya sudah ada pengaturannya di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu diatur di dalam pasal 63. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu berbicara masalah konkursus idealis. Jadi dalam KUHP kita sudah memberikan bagaimana tata cara menghukum seseorang yang melakukan beberapa perbuatan. Diatur di dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana konkursus idealis. Nah, selain di dalam pasal 63 bicara soal konkursus idealis, juga diatur di dalam pasal 64 itu berbicara masalah soal perbuatan berlanjut. Lalu diatur juga di dalam pasal 65, 67 sampai di dalam pasal 70 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait dengan tindak pidana bersamaan dengan pelanggaran. Jadi kejahatan dilakukan bersamaan dengan pelanggaran. Nah, dari yang saya sampaikan ini maka dapat kita simpulkan ya, dalam konteks gabungan tindak pidana itu ada 3 jenis. Yang pertama itu konkursus idealis, lalu yang kedua itu adalah konkursus realis, lalu yang ketiga itu adalah perbuatan berlanjut. Nah, apa sih maksud dari 3 jenis gabungan tindak pidana ini? Maka kita bahas yang pertama dulu, konkursus idealis. Konkursus idealis diatur di dalam pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini kurang lebih begini bunyinya, bahwa jika suatu perbuatan itu masuk dalam lebih satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu antara aturan-aturan pidana itu. Jika berbeda-beda, maka yang dikenakan ancaman yang memuat paling berat, ancaman pidana pokok yang paling berat. Ayat 2 pasal 63 ayat 2 dia mengatakan, bunyinya menyatakan begini: jika suatu perbuatan masuk dalam lebih satu aturan, masuk dalam suatu ketentuan pidana yang umum, tapi diatur juga di dalam ketentuan pidana yang khusus, maka yang dikenakan hanyalah ketentuan pidana yang khusus. Maka yang dipakai adalah ketentuan pidana khusus. Jadi pasal 63 ayat 1 maksudnya seperti bagaimana? Begini ya, jika contoh ya, jika seseorang atau si A ingin membunuh si B, ingin menembak si B. Nah, ternyata si B ini memang ada di belakang kaca, dia ada di balik kaca. Nah, si B ingin menembak dengan pistol, dia menembakkan ke sasaran si B yang ada di belakang kaca. Akhirnya B meninggal, tapi kaca juga pecah. Jadi atas perbuatan si A ini, selain melakukan pembunuhan terhadap si B, melanggar pasal 338 pembunuhan,
juga melakukan perusakan barang, melanggar pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, bagaimana menjatuhkan hukuman kepada si A ini? Maka berdasarkan rumusan di dalam pasal 63 ayat 1 ini, maka yang dipakai adalah yang ancaman pidana pokoknya yang paling berat. Maka yang digunakan adalah pasal 338 yang paling berat. Maka jaksa tidak akan menuntut lagi pasal 406, tapi akan menuntut dengan pasal 338 yaitu pembunuhan. Jadi satu perbuatan yang diwujudkan ini ingin membunuh si B, tapi dia menubruk dua ketentuan hukum pidana. Nah, di dalam pasal 63 ayat 2, pasal 63 ayat 2 di sini dijelaskan bahwa suatu perbuatan itu jika diatur di dalam satu ketentuan pidana yang umum, tapi diatur juga di dalam ketentuan pidana yang khusus, maka pakailah yang khusus. Jadi seperti begini ya, jika seseorang, misalnya seseorang melakukan persetubuhan terhadap anak, ternyata ini diatur di dalam pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tetapi diatur juga di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014 ya, tidak salah pasalnya 76B ya. Nah, berdasarkan rumusan di dalam pasal 63 ayat 2, maka yang dipakai yang khusus. Maka berlaku yang namanya asas les spesialis derajat legi generalis, bahwa ketentuan pidana yang khusus dapat menyampingkan ketentuan pidana yang umum. Maka pasal 63 ayat 2 ini pengecualian dari pasal 63 ayat 1. Maka yang khusus kita tidak akan lagi menggunakan rumusan ambil yang berat, tapi berdasarkan pasal 63 ayat 2 maka pakailah yang khusus. Oke, kemudian setelah kita memahami konkursus idealis ini, kemudian jenis yang kedua di dalam gabungan tindak pidana itu adalah konkursus realis. Konkursus realis ini kan ada dua jenis, ada yang konkursus realis yang homogeneus, ada konkursus realis yang heterogeneus. Ada jenis tindak pidana yang diulang itu sama, ada jenis tindak pidana yang diulang itu berbeda. Oke. Jenis tindak pidana yang diulang berbeda sebagaimana di dalam pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 1 menyatakan begini, bahwa dalam hal perbarengan beberapa perbuatan harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sehingga ancaman pidana pokoknya yang sejenis maka hanya yang digunakan, yang dijatuhkan hanya satu aturan pidana. Jadi maksudnya begini ya, si A, contohnya si A melakukan pencurian di rumah si B, lalu 1 bulan kemudian dia lagi melakukan pencurian di rumah si C, bulan selanjutnya lagi dia melakukan lagi pencurian di rumah si D. Jadi 3 jenis tindak pidana yang dia lakukan itu pencuri yang sama, sejenis. Nah, bagaimana penjatuhan hukumannya? Maka yang dikenakan hanya satu, itu pencuriannya. Maka jumlah maksimum sebagaimana di dalam pasal 65 ayat 2, bahwa jumlah maksimumnya itu tidak boleh lebih daripada ancaman maksimum lalu ditambah sepertiga. Jadi saat hanya diambil satu aturan pidana lalu ditambah sepertiga. Mungkin bisa dipaham ya. Oke, kemudian berbicara konkursus realis yang jenis tindak pidana yang diulang atau perbuatan-perbuatan pidana yang diulang itu berbeda. Jadi contohnya misalnya seperti begini ya. Hari si A ini ya, ketika seorang ini si A melakukan pencurian di rumah si B. Nah, ketika melakukan pencurian di rumah si B, ternyata dia melihat si B juga seorang wanita cantik dan lain sebagainya, lalu diperkosanya. Setelah diperkosanya, ternyata kan si pencurinya menggunakan topeng, ditariklah topengnya, kelihatan wajahnya. Karena tidak ingin ketahuan identitasnya, dia jengkel lalu dibunuhnya juga si B ini. Jadi dari rentetan peristiwa pidana ini ada 3 jenis tindak pidana yang dilakukan yang berbeda. Pertama, dia melakukan pencurian. Setelah dia melakukan pencurian, membunuh lagi si B. Memperkosa lagi si B. Lalu setelah diperkosanya si B, lalu dibunuhnya juga. Nah, ini dilakukan jenis tindak pidananya itu berbeda-beda di waktu yang hampir bersamaan, atau bisa saja juga waktunya berbeda. Sudah melakukan ini lalu kabur karena dikejar orang, mungkin bisa saja dia bebas, bulan selanjutnya dia melakukan lagi perampokan di bank. Nah, inilah yang dimaksud dengan konkursus realis yang heterogeneus, yang jenis
tindak pidananya atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu berbeda. Jadi kalau kita mau melihat dari beberapa peristiwa pidana yang dilakukan, sudah ada beberapa pelanggaran yang dilakukan, pencurian 363 bisa saja ya, lalu pemerkosaan 285, lalu pembunuhan 338. Kalau di negara-negara common law itu sistem model pemidanaannya itu kumulatif murni. Jadi ditambah misalnya 7 tahun, tambah 12 tahun, tambah 15 tahun, sudah berapa? Tambah lagi mungkin dia melakukan di waktu berbeda lagi di luar sana, sebulan kemudian melakukan perampokan, tambah lagi bisa saja 9 tahun, sudah berapa? Nah, kalau model pemidanaan kita di Indonesia ini bukan kumulatif yang murni, itu terbatas, absorpsi ya, menyerap lalu ditambah sepertiga. Jadi bagaimana penjatuhan hukum yang terhadap si pelaku ini? Maka ambil ancaman pidana pokok yang paling berat lalu tambah sepertiga. Jadi ada yang namanya absorpsi ditambah sepertiga, menyerap lalu ditambah sepertiga, dari ancaman maksimum pidana pokoknya itu ditambah sepertiga. Ini kurang lebih seperti begitu. Lalu kemudian bagian akhir dari materi pidana ini terkait dengan delik perbarengan ini atau concursus, itu perbuatan berlanjut. Perbuatan berlanjut itu sebagaimana diatur dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu begini ya, contohnya misalnya begini, seseorang melihat anaknya sering nonton di tetangga karena tidak punya TV. Akhirnya orang tuanya ini merasa kasihan melihat anaknya. Oh, kasihan anak saya selalu nebeng di tetangga nonton TV, tidak ada TV. Nah, si orang tua ini kan kerja di tempat kerjanya, ada sebuah TV, dia lihat. Dia berniat ingin mencuri TV ini, tapi dia tidak ingin langsung mencuri utuh TV itu. Dia hanya mencuri bagian-bagian onderdilnya. Ya, kalau bisa bilang dicicil, dia curi bagian-bagian onderdilnya lalu dibawa pula, akhirnya menjadi satu set, dirakit lalu menjadi satu set TV. Nah, inilah yang dimaksud dianggap sebagai perbuatan berlanjut, diambil sedikit demi sedikit. Tapi wujud niat untuk mencuri itu hanya satu objek, ya, niat yang diwujudkan itu hanya satu objek, satu barang saja. Cuman kalau diambil langsung banyak, langsung diambil utuh, ketahuan nantinya. Kan diambil sedikit demi sedikit, dicicil, akhirnya jadi satu set TV, lalu kemudian bisa digunakan nonton oleh si anaknya. Jadi ini dianggap, kalau kasus dibawa ke pengadilan, ini dianggap sebagai perbuatan berlanjut, bukan jenis tindak pidana yang homogeneus. Kalau homogeneus, jenis tindak pidananya memang jenis pidana pokoknya sama, pencurian, tapi tindakan wujud niat melakukan pencurian atau pembunuhan itu beda-beda, di rumah A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau ini memang hanya satu objek, satu barang saja wujud niatnya untuk melakukan pencurian, hanya TV itu, cuma diambil sedikit demi sedikit, sehingga dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut. Mungkin seperti begitu ya adik-adik. Jadi sebagai kesimpulan, di dalam gabungan tindak pidana ini, sebenarnya dalam gabungan tindak pidana ini untuk melihat apakah ada perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan si pelaku. Jika tidak ada perbuatan-perbuatan yang lain dilakukan oleh si pelaku, maka tidak dapat dikaitkan dengan gabungan tindak pidana, tidak perlu. Tapi jika ada, memang perlu dikaitkan dengan gabungan tindak pidana. Lalu adapun dengan perbuatan berlanjut itu sebenarnya bagian juga dari gabungan tindak pidana ya, yang sebagaimana diatur di dalam pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi seperti begini ya, jadi gabungan tindak pidana ini bisa dikatakan perluasan pertanggungjawaban pidana. Bagaimana menghukum seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana, atau hanya satu niat ingin membunuh atau mencuri satu saja yang ingin diwujudkan suatu tindak pidana, tetapi ternyata dia melingkup lebih dari satu tindak pidana, atau bisa saja terjadi karena dia melakukan lebih dari satu kali tindak pidana. Mungkin seperti begitu saja ya yang bisa saya sharingkan terkait dengan materi hukum pidana ini.
berbicara masalah Konfutsus. Semoga memberi manfaat kepada adik-adik dan sahabat-sahabatku dimanapun berada. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.